dalam keadaan sehat dan juga tetap semangat dalam belajar. Nah, kalau kemarin kita udah belajar tentang siklus air ya, di mana dalam siklus air ini kita melihat terjadinya peristiwa di mana air masuk ke dalam tanah ataupun terserap di dalam tanah ya. Nah, untuk hari ini kita akan melihat apa pengertian dari air tanah itu sendiri. Silakan buka buku kamu halaman 43 ya, kita akan mempelajari tentang air tanah. Sebagian besar air yang digunakan untuk memenuhi kehidupan sehari-hari itu berasal dari lapisan tanah yang kita sebut dengan air tanah. Air tanah itu sendiri adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau bebatuan di bawah permukaan tanah. Air tanah banyak memberikan manfaat untuk makhluk hidup, terutama bagi kelangsungan hidup manusia. Manfaat-manfaat tersebut diantaranya sebagai ketersediaan air bersih, baik untuk kepentingan rumah tangga ataupun pemenuhan kebutuhan industri. Nah, di buku kamu di halaman 43 ada sebuah teks yang menceritakan tentang terbentuknya air tanah. Kalau kita lihat gambar berikut ini ya, di sana kita lihat bahwa adanya proses dari air tanah itu ya, dimana dari curah hujan ya, kemudian air hujan yang terserap ataupun masuk ke dalam lapisan tanah sampai diperolehlah air tanah. Kenapa air bisa tiba-tiba ada di bagian belakang rumahmu, di samping rumahmu? Nah, ini karena adanya air tanah tadi ya, berasal dari air hujan ya, curah hujan yang tinggi kemudian terserap ke dalam tanah hingga masuk sampai ke bagian dalam dari bagian tanah. Bila kita lihat di sana ya, di gambarnya ini, dan hingga akhirnya pada zona jenuhnya ya terbentuklah yang disebut dengan air tanah dalam atau artesis tadi, dan itulah yang akan menjadi mata air ya. Nah, kalau jenisnya mata air itu tidak akan pernah habis, selalu ada. Nah, untuk sumber dari air tanah ini ternyata ada dua ya. Yang pertama adalah air hujan yang jatuh ke permukaan tanah akan meresap ke dalam tanah melalui pori-pori atau retakan batuan dan pada akhirnya akan mencapai muka air tanah. Kemudian yang kedua, air dari aliran air permukaan, misalnya contohnya seperti dari sungai ataupun danau ya, yang mulai meresap melalui tanah hingga masuk ke dalam zona jenuh ya. Itu artinya adalah lapisan tanah yang tidak terhubung dengan udara luar, jadi benar-benar tertutupi ya. Kalau kita lihat gambarnya seperti yang tadi ya, dari permukaan, dari air yang curah hujan sampai meresap dan masuk ke dalam zona jenuh. Dan ternyata ketersediaan air tanah ini juga dipengaruhi oleh beberapa faktor ya. Ada 4 faktor yang mempengaruhi ketersediaan dari air tanah. Yang pertama sudah pasti adalah curah hujan, yang kedua adalah material batuan, yang ketiga adalah geomorfologi atau lereng, dan yang keempat adalah vegetasi. Nah, itulah tentang pengertian air tanah ya, prosesnya, kemudian sumbernya, serta beberapa faktor yang mempengaruhi ketersediaan air tanah ya. Intinya curah hujan itu bukan berarti buruk juga ya, tapi juga ada baiknya karena untuk memenuhi kebutuhan dari makhluk hidup itu sendiri, terutama manusia ya. Itulah pembahasan kita hari ini tentang pengertian air tanah. Berharap dari apa yang kita bahas bisa kalian tuliskan hal-hal pentingnya di buku catatan kamu, dan untuk kegiatan kamu di rumah carilah informasi dan tuliskan apa saja yang dapat dilakukan untuk menjamin ketersediaan air tanah ya. Silakan kamu cari dan kamu tuliskan di buku latihan kamu. Oke, sampai di sini dulu pertemuan kita hari ini. Ingat, tetap semangat, selalu jalankan protokol kesehatan untuk menjaga kesehatan kita sendiri dan orang-orang sekitar kita dengan selalu menerapkan serta mendisiplinkan diri ya, melakukan 5M untuk tetap menjaga diri kita agar terhindar dari pandemi. Oke, sampai di sini dan sampai jumpa.